Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Gimana kabar malam ini? Mudah-mudahan saja kabarnya tetap sehat-sehat. Ya, dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan pekerjaannya tadi siang, ya berjalan lancar. Ya, sesuai yang apa kita inginkan tentunya. Ya, kita hadir kembali ini di acara Ogi Baru Menyapa di IGA Radio, radionya Sodagat IGA. Dan tentu di acara Ogi Baru Menyapa ini Anda bisa saksikan atau Anda ikuti di TikTok, kemudian di Facebook dan YouTube. Anda juga ikuti saat ini di TikTok Suara Hati. Ya. Dan seperti biasa Alil dan Bang Ilo akan menemani Anda. Dan Bang Ilo sudah ada di studio 2 saat ini. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Bang Ilo. Waalaikumsalam Bung Alil. Selamat malam. Selamat bertemu kembali di malam hari, malam yang indah ini Bung Alil. Iya. Iya. Malam yang indah di. Malam yang indah. Iya. Setelah kalau bersahabat cuaca itu Bung Alil berarti indah. Karena kalau bersahabat cuaca memberikan berkah untuk banyak orang. Iya. Seperti malam ini di alun-alun baru ini kan masih ada kegiatan Apa itu? Wahana ya Bung Alil ya. Namanya berganti lagi ya. Wahana. Itu kan masih ada, dia kan membutuhkan juga iklim yang kondusif Bung Alil, tidak ada hujan supaya banyak warga yang berkunjung sehingga dia juga bisa menggais rezeki di situ. Iya. Wahana apa? Wahana sama dengan permainan-permainan yang lagi tren, kayak kalau kita misalnya kedupan apa itu kan disebut wahana ya. Iya. Jadi lain lagi dengan hoya-hoya, bukan lagi hoya-hoya. Oh iya, tapi wahana. Tetapi serupa. Bukan serupa tak sama, tapi memang serupa. Iya, tapi rame juga mungkin kalau malam-malam begini. Kalau malam-malam biasa tidak terlalu ramai Bung Alil, kecuali kalau malam minggu. Karena biasanya kalau malam minggu itu tanpa keperluan, tanpa apapun juga sebenarnya orang kadang pengen keluar kan bersama keluarga. Jadi malam minggu itu ya sedikit agak ramai dibandingkan dengan hari-hari lain nih Bung Alil. Iya. Oke, Bang Elo. Ya. Iya, ada lagi saya lihat pergantian menteri ini. Ya betul. Iya. Tadi sore saya lihat itu. Jadi betul deh. Iya. Jadi tak cede itu ya isambe-sambe. Jadi kayaknya dicicil-cicil. Jadi sepertinya presiden ini Bung Alil mempelajari betul ini apa keinginan dari masyarakat. Di satu sisi dia juga memahami apa kebutuhan presiden sendiri terhadap orang-orang yang ada sebagai pembantunya Bung Alil ya. Kualifikasinya seperti apa. Karena yang namanya ketika kita menjadi pemimpin tentu kita ingin satu haluan dengan orang-orang yang ada kita pimpin Bung Alil ya. Jangan sampai kita berada dalam satu gerbong misalnya, tapi mereka juga punya cabang-cabang pikiran yang lain gitu ya. Beda tujuan. Jadi mungkin beda tujuan. Ada juga yang beda tujuan, beda kalkulasi misalnya Bung Alil ya. Siapa tahu kita satu gerbong tapi dia juga punya kalkulasi lain di 2029 misalnya seperti itu Bung Alil ya. Ada begitu supaya ada Bung Alil kan tidak terlepas juga dari orang-orang yang dari partai politik Bung Alil ya. Tentu juga punya pikiran-pikiran seperti itu. Nah mungkin ini yang dilihat dari presiden, tapi saya melihatnya juga kemarin presiden ini banyak sekali mendapatkan masukan waktu demonstrasi Bung Alil ya. Tanggal 25 sampai tanggal 31, dan beliau pasti berusaha semaksimal mungkin untuk tidak ada lagi eskalasi yang lebih luas, karena mungkin juga belajar dari Nepal kemarin yang betul-betul terjadi revolusi Bung Alil ya yang ada di sana. Makanya ini saya lihat banyak yang berpendapat kenapa keputusan
KPU yang kemarin yang sempat itu berpolemik sekali Bung Alil ya. Nah, ada kan keputusan KPU RIRI itu Bung Alil 731 ya, yang mengatakan bahwa ada pengecualian dari 16 yang menjadi syarat calon presiden dan wakil presiden secara administrasi tidak boleh dibuka oleh publik, Bung Alil. Karena itu dianggap rahasia, Bung Alil. Dan 1 hari saja berlaku itu, Bung Alil. Besoknya dicabut lagi oleh KPU sendiri. Artinya apa di sini, Bung Alil? Ini KPU juga ini barangkali tidak memahami bagaimana suasana kebatinan masyarakat kita pas demo ini, orang-orang berpikir mau memulihkan, mau recovery, bikin lagi keputusan yang kontroversial kan Bung Alil. Jadi saya rasa di situ ada masukan dari pemerintah, mungkin juga dari instrumen negara yang lainnya sehingga dicabut Bung Alil. Iya. Oke. Ini saya lihat berarti ada kekosongan ini kalau di menteri ini karena Erick Thohir ini masuk ke pemuda dan olahraga ini. Iya. Dan ada 2 sebenarnya di sini Bung Alil, menteri, terutama menteri Menko Polhukam ya Bung Alil ya, dengan menteri pemuda dan olahraga yang keluar dari prediksi-prediksi selama ini kalau kita lihat di media sosial Bung Alil. Kan biasanya itu kalau ada mau pergantian, masing-masing ini tim-tim katakanlah tim ses itu kan masing-masing memunculkan player-player kan Bung Alil. Ada yang mengatakan bahwa Mahfud MD kemungkinan akan kembali lagi. Ada yang mengatakan mantan Panglima Bapak Gatot ya. Dan banyak lagi nama-nama lain yang disebut. Bahkan yang justru yang menjabat sekarang Menko Polhukam justru namanya tidak pernah sama sekali disebut Bung Alil. Tidak pernah kita dengar nama ini Pak siapa nih, Jamari Chaniago Bung Alil ya. Mungkin karena usianya juga sudah relatif tua. Ini sudah 77 tahun dia kelahiran kalau saya tidak salah kelahiran 1949. Ya, jadi ini tidak pernah dihitungkan. Nah, ini termasuk juga Menteri Pemuda dan Olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga kemarin itu selalu diidentikan diganti sendiri dari kader Golkar ya, yang ada anaknya Pak Komarudin kemarin ya, mantan ketua DPR ya. Ternyata Erick Thohir yang dikasih pindah ke Menteri Pemuda dan Olahraga. Nah, dengan posisi seperti itu berarti Menteri BUMN sekarang lagi kosong. Siapa lagi? Berarti kemungkinan ada lagi pelantikan menteri dengan waktu yang tidak terlalu lama Bung Alil. Ya mudah-mudahan Bung Alil Menteri BUMN ke depan ini adalah orang-orang pilihan yang cermat dari Presiden. Saya membayangkan itu Bung Alil, bagaimana Menteri BUMN ke depan ini adalah sebuah figur yang betul-betul memahami esensi daripada pasal 33 kita itu Bung Alil. Undang-Undang Dasar tahun 1945 ya Bung Alil ya. Karena saya lihat ini ada arah-arah Prabowo ini Bung Alil untuk kembali untuk bagaimana ini betul-betul pasal dia pernah mengatakan di berbagai pertemuan bahwa andaikan pasal 33 ini dari semua ayatnya kita jalankan dengan baik, maka sebenarnya dia adalah benteng dari keamanan negara Bung Alil. Mudah-mudahan bisa menjaga itu. Kan jelas-jelas itu Bung Alil kalau kita masih kita hafal ke itu undang-undang pasal 30. Pasal 33 yang mana itu? Termasuk bumi dan bumi dan air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Bung Alil. Coba kalau ini betul-betul diimplementasikan ini Bung Alil. Artinya apa? Semua sumber-sumber kekayaan negara dari tambang, mineral dan sebagainya minyak itu digunakan oleh negara untuk betul-betul kemakmuran rakyat. Tidak seperti dengan sekarang ini Bung Alil. Kalau sekarang ini kan ada kelompok individu, perorangan, kelompok yang menguasai Bung Alil. Apa yang kembali ke kita ke rakyat ya, paling dia bayar pajak, retribusi ke pemerintah berapa sih ya sebenarnya boleh. Nah di sini kira-kira bagaimana maknanya itu, nah mungkin Presiden sudah mencoba memikirkan kira-kira dengan jalan apa, karena seandainya ini dilakukan dengan baik Bung Alil, nah mungkin saja kita ini tidak menganggur saja pun mungkin kita digaji Bung Alil. Luar biasa cadangan emas kita, saking kayanya cadangan.
Coba cadangan emas kita itu Bung Olil luar biasa itu. Dan bukan hanya ada di Freeport Papua, hampir di semua daerah-daerah provinsi ada Bung Olil. Nikel, kemudian tambang batu bara, sumber minyak, pertanian, peternakan, perikanan itu luar biasa Bung Olil. Tapi begitulah segelintir yang menikmati. Makanya lagunya Romai Ramai itu Bung Olil. Ya, yang kaya semakin kaya, yang miskin makin. Nah itu. Kalau saya Pak Prabowo betul-betul ke depan dia lakukan itu Bung Alil. Saya yakin kalau persoalan legacy, persoalan legitimasi 2029 kalau beliau sehat, jangan susah-susah untuk dapatkan dukungan dari rakyat. Karena poinnya apa? Karena kehidupannya orang sudah jauh lebih baik Bung Alil. Tapi ya kita tunggu bagaimana perkembangan nanti ya. Betul. Karena kalau salah satunya ini kan sudah dilakukan, cuma kita tidak tahu bagaimana prakteknya nih Bung Alil. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Ada Koperasi Merah Putih itu. Tapi ada tuh yang pesimis Bang Ilo bilang ini pernah ada. Iya, Koperasi Merah Putih awe. Nasurong ini penasengnya awe. Tapi ada tuh yang berpikir positif bahwa ada yang berpikir positif. Yang jelas sekarang banyak uang terparkir di bank. Menteri Keuangan kan sudah tarik 200 triliun. Silahkan ajukan Bung Alil. Sepanjang itu feasible, feasibility study-nya layak, kayak pasti dibantu lah. Kalau enggak ya enggak juga, karena dana itu kan juga harus dipertanggungjawabkan oleh bank Bung Alil sama pemerintah kan. Seperti itu. Tapi kan lumayan, kalau saya enggak salah trace rate-nya itu sampai 6 bulan. Kalau bukan 6 bulan 1 tahun. Artinya dipakai jolok mah putara 6 bulan napi palesu. Pokok siwa modal bunganya. Seperti itu. Iya, oke. Begilo. Apa lagi nih yang hangat-hangat lagi nih? Udah ada selain di baru. Iya, selain Maulu. Moli. Iya. Ini saya dengar ini info bahwa ada demo besok. Oh besok ya? Nggak tahu. Demo apa itu Bung Alil? Iya terkait dengan di DPRD ini. Oh DPRD. Demo apa yang mau di demo di DPRD? Ya saya dengar BKK yang mau ketua DPR kan? Ya. Oh ketua DPR. Apanya ketua DPR yang mau di demo Bung Alil? Bukan mobil dinasnya bukan? Bukan. Oh bukan. Kenapa tasnya mobil dinas kan? Saya dengar kata orang katanya ada 2, satu sudah lunas, satu dikredit. Ya kalau saya sih kalau situasi presidensi kasih lepas itu yang dikredit itu Bang Ali jadi beban saja. Tapi uangnya jika berapa aja? Dengar info bocor-bocor halus dengan pemerintah mobil dinas. Kalau mobil dinas itu bukan uang pribadi. Oh iya. Tapi kenapa kredit? Sekarang kan banyak mobil-mobil rental begitu Bung Alil. Mobil-mobil sekarang kan pejabat itu jarang lagi itu yang dibeli Bung Alil, sewa semua. Oh disewa. Kebanyakan itu yang dipakai kepala dinas sekarang kan disewa. Oh begitu. Iya. Jadi kapan saja kalau kita mau kembalikan bisa. Iya. Oh disewa, enaknya itu Tapi kalau disalahgunakan seumpama disewa, tapi ceritanya gini disewa, tapi beli, bagaimana itu? Itu saya tidak tahu karena kadang kan juga ada game-game yang begitu. Iya. Anda pikiran gini toh. Ya, siapa tahu. Pikiran siapa tahu. Iya. Seperti itu Bang Ali. Karena sekarang kan ini di Indonesia sudah jago semua. Iya, ini juga ada yang bertanya ini Baraka ini lah. Iya, kalau mobil pribadi disewa bagaimana itu? mobil pribadi tak sendiri. Iya. Kita beli cash baru dikasih sewa sama daerah dia. Bagaimana tuh segitu? Saya pernah begitu Bung Alil, tetapi legal ya, maksudnya tidak dipersoalkan. Iya. Jadi dulu waktu saya kerjasama dengan Asia Foundation Bung Alil, ada kan pendampingan saya di Luwu Utara, ada biaya sewa mobil. Tapi orang di sana sendiri juga ajari saya, Pak Ilham ngapain Pak Ilham harus sewa mobil terus? Iya. DP aja, tapi dia bilang DP tuh berarti mau cicil. Gitu nih. Iya kan? Kebetulan kan standarnya dulu itu pendampingan saya kan gajinya standar Bappenas Bung Alil.
Bung, jadi cukup ya. Jadi ya alhamdulillah dari situ kita bisa punya kendaraan. Tapi ini Jadi demo apa besok ini Bung Halil? Betul ada demo besok? Siapa yang anunya? Siapa bocor-bocor halusnya siapa yang laksanakan demo? Katanya HMI Kibar. Oh HMI Kibar ya. Iya, tapi enggak tahu kalau berubah lagi. Nah, biasa itu berubah kalau bocor gini berubah sebentar malam. Tapi kan ada penyampaian Bung. Iya, tapi biasa kan dia kali begitu, penyampaiannya malam baru diberikan ke Polresta. Laporan saja bahwa besok kita ada kegiatan demo, ini korlapnya perkiraan sekitar sekian orang, target titik kumpul start di sini, kemudian orasinya di sini, penanggung jawab kan begitu Bung Halil. Bukan izin tetapi penyampaian saja. Oh iya, makasih Bu Halmia. Sudah. Halmia agak kareba tuh saudaraku. Ini my brother ini Bung Halil. Iya. Ya kalau jadi begitu Maroro Asi itu baru kasih dia Bu berita Bung Halil kok ada lagi demo besok. Saya juga mau pergi mendengarkan orasi-orasi lama, tidak pernah dengar orasi ini Bung Halil. Iya. Kalau orasi orang lain. Iya. Ada tuh gitu ya orasi saya lihat di atas mobil. Di atas mobil na palang dulu mobil suruh parkir dulu mobil baru orasi di atas mobil. Yang paling saya suka saya itu kalau ada demo baru ada orasi itu di Jakarta kalau FPI Bung Halil. Kenapa tuh? Karena 10 tawaknya masjid dah bawa. Iya di. Dua kan sound system. Ada menton ternyata. Ada menton ternyata disewakan begitu di. Ada Bung Halil. Di mana? Apa sih yang tidak ada di Jakarta? Kalau demo saja, kalau kita mau demo besok bisa ada yang dihubungi korlap-korlapnya semua Bung. Langsung sesegera mungkin. Cuma kan biasa banyak ketahuan. Kalau selesai diwawancara sama wartawan dari mana? Oh ternyata. Kenapa bisa demo? Apa tuntutannya? Nggak tahu. Cuma dipanggil berapa dikasih transfer lagi gitu. Sound sistemnya saya bilang ada tuh disiapkan. Iya. Ada saya bilang. Lepas saya diamato kan di mobilnya siap untuk demo ada micoran tas 10 coan. Iya. Katanya boleh lagunya Bosilo. Lagunya apa? Selimut Neraka. Neng kasih lagu Selimut Neraka. Dia apa sedih neng iseng ya elong Selimut Neraka. Jadi banyak kok ada lagi demo itu. Kalau jadi demo besok berarti jalur lagi terganggu lagi jalur itu. Tapi tidak pernah saya lihat kalau ada demo di baru sampai banyak-banyak orang boleh. Iya. Masih bisa diantisipasi lah kalau dari segi ketertiban lalu lintas ya. Iya. Saya tuntut itu yang selalu diberitakan saya lihat ini. Apa itu? Yang HRD itu, yang pemecatan. Oh HRD, yang kasus pemecatan itu dengan dugaan itu ya Bung Halil. Kan saya juga tidak pernah lihat sebenarnya secara tertulis apa yang menjadi keputusan dari Badan Kehormatan itu Bung Halil. Keputusan saya belum pernah lihat sebenarnya. Tapi poinnya yang saya dengar di situ memang pemberhentian ya. Pemberhentian. Berarti kalau pemberhentian apa yang pertanyaannya kan kalau diberhentikan oleh Badan Kehormatan bahwa apakah Badan Kehormatan punya legal standing untuk itu secara hukum Bung Halil kan? Itu yang mungkin yang menjadi pertanyaan-pertanyaan orang. Kalau yang dituntut oleh teman-teman Pak HM ini mungkin bersama dengan Kibar adalah kenapa paripurna di DPR ini tidak pernah korum. Kenapa? Saya lihat juga ada yang mempertanyakan ada apa dengan ketua DPR sampai DPRD ya sampai harus ketemu dengan pimpinan Demokrat misalnya di provinsi Dan saya lihat juga ada pernyataan di media kemarin itu ketua DPRD ketua Partai Demokrat Kabupaten bahwa
mereka tetap mempertahankan HRD ini Bung Khalil seperti itu. Jadi semakin asik lah untuk kita ikuti ke depan ini Bung Khalil. Iya. Apa yang terjadi selanjutnya? Apa yang terjadi selanjutnya? Saya ini baru sedikit ada agregat bahwa ini agak ini kalau sudah keputusan daripada pengurus pusat partai itu sendiri Bung Khalil. Karena kalau pengurus pusat yang sudah mengeluarkan keputusan, maka proses selanjutnya ya tinggal kalau kita mau menggugat apa dan sebagainya ya silahkan. Tetapi kalau partai sudah memutuskan ya seperti itu. Dan pertanyaannya, apakah bisa sampai di pusat? Apa itu? Iya. Bisa, Bung Khalil, bisa. Bisa. Iya. Ini kan persoalannya misalnya ada keputusan Badan Kehormatan terus sudah diteruskan sampai ke provinsi, kemudian provinsi melanjutkan nanti ke pusat untuk konsultasi, Bang. Itu bisa saja seperti itu. Iya. Ini Ibu Halmia, Mama Mia, lagu Makassar katanya itu. Oh, lagu Makassar kasih. Oh, lagu Makassar. Nanti setelah ini baru saya lanjut menyanyi. 1 jam bersama Bang Ilo. Iya, ini Wandi Cika. Ini malam Bu Gilo. Iya, malam. Iya. Ada juga Baraka ini. Siapa calon pengganti kalau PAW, Wom? Calon pengganti yang pasti yang urutan kedua di. Oh iya, urutan kedua. Iya. Kalau ada ya, kalau nggak ada. Iya. Kalau sumpah urutan kedua tidak mau bagaimana? Urutan ketiga. Oh gitu di. Iya Bung. Cuma biasanya kalau ada yang begini, ada pergantian begini, justru urutan ke-6 yang lebih berminat dibandingkan lebih mau sekali dibandingkan. Sebenarnya kasus Harun Masiku ini kan sebenarnya seperti ini kemarin Bung Khalil. Harun Masiku yang mau menggantikan kan yang anggota PDIP yang meninggal itu sampai minta tolonglah ke partai misalnya bagaimana dia dibantu supaya dia mengeluarkan kalau perlu dia bagaimana lah. Kan di situ persoalannya Bung Khalil. Jadi antara aturan KPU dengan aturan partai kebijakan partai ya Bung Khalil. Beda kalau misalnya yang nomor 2 menyatakan diri tidak bersedia. Nah itu lain soal. Tapi kalau dia juga mau sekali tidak mungkin lah nomor 3. Kalau yang nomor 2 juga mau sekali. Nah kalau nomor 2 kalau saya tidak salah di Demokrat itu ya mantan kepala desa di Nepo ya Bang. Biasa dipanggil dengan Pumama ya. Nah itu urutan kedua. Kalau ketiganya itu Pak Dahlan kalau saya tidak salah dari Cilalang juga ya. Iya. Oke. Untuk Anda semua silakan yang ingin komen-komen di bawah ya boleh. Silakan di komen. Kemudian yang ingin mungkin mau ngobrol terkait dengan apa yang kita obrolkan pada malam ini silakan. Bisa gabung. Iya. Bisa di. Iya. Siapa tahu mau gabung. Ya silahkan. Silakan Bung Khalil. Saya undang-undang siapa? Kalau di sini kan bebas Bung Khalil. Mau pakai bahasa Bugis juga boleh. Iya, di mana? Yang jelas tujuan kita kenapa kita bangun Oge Baru Menyapa ini karena kita ingin memberikan masukan-masukan kepada daerah kita. Tentunya lewat partisipasi publik ya, partisipasi kita semua. Betul. Ya, siapa tahu live begini lebih terbuka mau menyampaikan aspirasi daripada harus datang ke DPR atau ketemu bupati, ketemu wakil bupati. Nah, begitu Bung Khalil ya tujuannya. Ada Samsul, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Ya mau gabung, atau mau komentar ini. Assalamualaikum, salam kenal dari Bojok baru bagian ujung utara ini. Ujung utara Bung Khalil. Macawe ini pare-pare itu Bung Khalil. Iya, si Jaka mana? Si Jaka mana? Kalau teman-teman di Bojo itu hiburannya itu kalau malam Bung Khalil. Pasti ke Pare. Ada mediano ini di pantaiku. Oh, gitu deh. Iya. Karena dekat kan dibandingkan misalnya dia ke Baru ya. Iya. Terkait dengan nih Bang Ilo. Kembali kita ini keputusan apa? Belum ada putusan ini DPRD baru nih dia terkait dengan pemecah tadi itu. Iya. Belum. Jadi kalau kita menganalisa
sebenarnya kalau kita lihat ini memangnya bagaimanakah memang ini alurnya atau apa prosesnya ini? Ya, apakah BK memang bisa memberikan rekomendasi atau putusan begitu, pemecatan begitu, Bang Ilo? Ya, kalau saya pernah tanya teman-teman saya yang ada di DPRD sana, Bung Alil, bahwa biasanya yang saya tahu kalau badan kehormatan itu kan hanya sampai pada memberikan rekomendasi saja. Mungkin bisa memberikan sanksi juga, tapi misalnya ada sanksi administratif sampai dan tingkatan-tingkatan seperti itu, Bung Alil. Tapi ini kan sanksi yang diberikan langsung sanksi adalah pemberhentian, Bung Alil. Nah, pertanyaan saya kepada kawan saya itu bahwa apakah memang legal standingnya badan kehormatan ini bisa sampai langsung pemecatan seperti itu? Menurut dia bahwa itu diatur di dalam tata tertib Dewan, Bung Alil, DPRD Kabupaten Baru. Ya mungkin juga berbeda dengan tata tertib DPRD yang lain. Mungkin dia salah satu klausalnya memang ada seperti itu. Tapi saya juga tidak tahu. Oleh karena itu, ya mungkin bagus kalau suatu saat kita bisa mendapatkan kejelasan itu. Tetapi kalaupun misalnya, Bung Alil, yang kita dengar-dengar selama ini kan panjang sekali perjalanan itu, Bung Alil. Panjang sekali perjalanan di situ, karena itu yang saya katakan tadi, kalaupun ada keputusan seperti itu, yang bersangkutan juga yang katakanlah yang diberhentikan ini masih bisa menempuh berbagai upaya-upaya langkah-langkah hukum, Bung Alil, ya. Apalagi kalau memang belum ada keputusan resmi dari partai itu sendiri. Nah, beda andaikan keputusan partai misalnya sudah ada, meskipun tidak ada keputusan badan kehormatan sebenarnya, Bung Alil, dijadikan referensi saja, jadikan rekomendasi saja, partai bisa ambil keputusan. Kalau partai yang sudah ambil keputusan, Bung Alil, itu pun juga yang bersangkutan yang merasa dirinya tidak diperlakukan adil masih bisa menempuh jalur-jalur hukum yang disediakan oleh negara, Bung Alil. Jadi panjang sebenarnya, Bung, tidak serta-merta, kecuali misalnya kalau yang bersangkutan ini sudah pasrah, tidak mau menempuh lagi urusan-urusan seperti jalur-jalurnya. Ini kan kurang lebih hampir mirip-mirip dengan PAW, pergantian antar waktu, Bung Alil. Itu kan panjang sekali. Jadi kita biasa lihat pengalaman di DPR RI itu seperti itu, Bung Alil. Karena itu yang disorot oleh media, ya. Tapi kira-kira ini waktu lama ini berapa lama itu kalau biasanya? Nah, tergantung sebenarnya siapa-siapa pihak yang bermain dalam hal ini, Bung Alil. Oh, adakah bisa kan bermain? Begitu. Bisa, Bung Alil. Artinya, misalnya, katakanlah kalau HRD ini yang merasa tidak menerima itu, karena dia merasa bahwa keputusan yang diambil terlalu jauh, misalnya, kan dia bisa ambil menempuh langkah-langkah hukum. Dan itu kalau kita berbicara langkah-langkah hukum itu kan panjang, Bung Alil. Tapi kemarin saya lihat dia sudah menggunakan satu instrumen hukum, yakni PT Tun, ya. PT UN, PT UN, tapi hasilnya kalau saya tidak salah laporannya tidak diterima atau bagaimana itu, Bung Alil? Mungkin ada yang tahu ini bisa berkomentar di bawah. Baru kita analisa ya. Iya, sebenarnya ini sih kita harapkan juga ini teman-teman yang mengikuti acara kita, bisa ngobrol langsung apa analisa-analisanya atau komen-komentarnya terkait dengan yang kita bahas malam ini. Ya, Sandi Saputra ini kita salami dulu. Assalamualaikum, salam hangat dari KKDB Tanah Bumbu Kalsel. Wah, jauh sekali nih, Bang Ilo, di Tanah Bumbu Kalimantan Selatan. Iya, betul. Iya, sehat-sehat kita semua di Tanah Bumbu di. Ada Cua, Soraja menyimak. Oke. Samsul, selangkah lagi. Iya, tapi hiburan saya tetap di IGA Radio, IGA FM. Oke. Iya, kalah katanya, kalah juga di PT UN. Siapa yang kalah? Kalah juga ya. Iya. Kalau saya lihat di Google ini, Bung Alil, saya coba lihat di Google ini. Kewenangan utama Badan Kehormatan BK DPRD adalah memantau, meneliti, serta melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas dugaan pelanggaran kode etik atau tata tertib oleh anggota DPRD. Jika terbukti ada pelanggaran, BK dapat menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara,
atau pemberhentian tetap sebagai anggota DPRD. Pemecatan itu sendiri merupakan salah satu jenis sanksi yang bisa dijatuhkan oleh BK. Namun keputusan akhir dan pelaksanaannya harus dilaporkan dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD. Oh iya, rapat paripurna. Berarti makanya itu yang dikejar sebenarnya Bung paripurnanya ini. Iya. Jadi ya seperti itu. Ada Kopi Lotong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo gabung sini. Ya, mau ngobrol atau diskusi malam ini boleh. Iya. Ayo. Komen-komen. Ayo naiki. Kalau tidak komen-komen boleh juga kirim-kirim gift juga. Kopi kah, teh, Ibu Ngalil? Supaya semuanya. Iya betul. Iya. Kebetulan saya sudah ada ini Bung Ngalil. Agak sendiri Bung Ngalil ya. Doko-doko cak kuning. Wih, yang mana tuh? Wah, ada. Iya. Anu ini separnya kopi mana ini? Kopi. Iya. Ini Kopi Lotong ini ada, saya lihat ini. Nah, mau gabung ya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum. Kopi Lotong. Halo Kopi Lotong. Apakah monitor? Tidak menyahu ya. Sedang minum kopi kapan? Oh iya. Iya. Jadi ternyata memang kalau kita lihat ini Bung Khalil tadi yang saya bacakan itu memang bisa sampai ke situ. Oh iya. Iya. Tapi mudah-mudahan kita juga bisa menemukan bahwa apakah sudah ada jurisprudensi ya terkait dengan itu. Biasanya kalau sudah ada jurisprudensinya biasanya lebih mudah lagi Bung Khalil. Maksudnya sudah pernah ada terjadi kasus seperti itu lalu memang BK melakukan pemberhentian. Bisa. Tapi ada Mika di Indonesia begitu. Nah inilah nanti kita cari dulu referensinya Bung Khalil. Iya. Tapi kalau dibilang rekomendasi teguran adalah banyak. Tapi kalau ada pelanggaran berat memang bisa Bung Khalil. Karena kalau kita berbicara kode etik ini kan persoalan kelembagaan, menjaga nama baik kelembagaan Bung Khalil. Nah, kalau memang hasil kajian, hasil penelitian, hasil verifikasinya memang ada mengarah ke situ ya memang bisa saja Bung Khalil. Tapi bisa dimasukkan dalam tatip itu ada tatip di DPR begitu. Iya, harus Bung Khalil karena mengambil keputusan itu berdasarkan tatip yang ada Bung Khalil. Itu rujukannya. Oh iya. Ini ada kala juga di PT Tun katanya. Tapi saya dengar tadi ada juga berita saya baca ada pengacaranya itu Bung Khalil. Ada 3 orang itu mengatakan bahwa keputusan yang ada di PT Tun itu apa ya dismissal ya namanya Bung Khalil ya. Saya tidak tahu, saya belum pelajari itu. Yang jelas kita tunggu kemarin teman-teman dari Kibar dari kami untuk masuk di Komal kita ini untuk menjelaskan apalagi kalau ada rencananya besok Bung Khalil berapa kompi yang turun ini kan bagus kalau didiskusikan di sini Bung Khalil. Iya, boleh gabung ayo. Masa enggak mau gabung ini? Ya, padahal pasti adalah yang monitor. Iya, kemarin kita tunggu sampai jam berapa dia? Iya. Sampai jam 10 malahan kita pamit di acara kita. Betul. Dan sekedar informasi nih Bung Khalil, hari ini tadi sesuai dengan janji saya kemarin, saya langsung turun ke lapangan ketemu dengan Kepala Pasar Takalasi Bung Khalil. Haji Rustan yang kemarin kita bacakan itu bahwa ada pemberitaan terkait itu, kemudian ada klarifikasi yang telah dibuat oleh media lain dan tadi saya melakukan kegiatan jurnalistik lah datang ke sana Bung Khalil ya. Saya ingin membahas nanti di segmen tersendiri Bung Khalil bahwa ada harapan saya ke depan itu bagaimana pajak-pajak dan retribusi dari pasar ini Bung Khalil dikembalikan kepada pasar ini untuk pengembangan sarana dan prasarana supaya orang juga nanti merasa bahwa saya tidak mau malas membayar pajak dan retribusi karena pasar kembali juga ke pasar saya misalnya perbaikan jalan.
piping blocknya, mungkin ada toiletnya diperbaiki, dikasih bersih, sampah tidak berserakan, Bung Khalil ya. Kios-kiosnya supaya air tidak tembus, kan begitu Bung Khalil ya. Nanti kita bahas lah. Tetapi satu hal yang menurut saya sangat positif untuk sementara yang saya lihat di sana bahwa memang ada efektivitas pengelolaan. Jadi ada semacam perbaikan manajemen dari pengelola Bung Khalil ya. Terbukti dengan PAD yang bersumber dari retribusi, pajak, ada 5 kan sumber di sana Bung Khalil, ada parkir, ada pajak kios dan sebagainya, itu ya lumayan lah menurut saya. Dan wajar kalau misalnya dalam 1 tahun itu dikembalikan sebagian untuk memperbaiki fasilitas dan sarana yang ada di pasar. Bukan hanya di Tanggalasi, tapi semua pasar mestinya begitu Bung Khalil. Supaya tidak ada lagi keluang-keluang orang pasar, becek misalnya Bung Khalil. Tidak ada tempat buang air, tidak ada toilet. Kan seperti itu Bung Khalil. Dikembalikan ke mereka minimal separuh dari yang mereka setorkan. Katakanlah kalau kita berasumsi PAD-nya misalnya sekitar 20 juta satu bulan ya. Berarti kalau dalam 1 tahun berapa itu kembali? 2 kali 12 berapa itu? 2 kali 12, 240. 240. Katakanlah dari 240 itu ya dipotong sebagian untuk operasional pengelola ya Bung Khalil. Mungkin hanya beberapa persen juga. Katakanlah dikembalikan 50 setiap tahun untuk memberikan sarana, itu kan lumayan Bung Khalil. Lumayan. Jadi tidak perlu ambil dari pos-pos yang lain, cukup dari uang yang mereka masukkan. Jadi pengelola anggaran kita di Bahru ini jangan juga menjadi pelit untuk mengembalikan itu Bung Khalil. Jangan hanya PAD dan pajak, retribusinya orang pasar diambil tapi tidak ada pembenahan, Bol. Saya juga tidak setuju kalau sebenarnya seperti itu modelnya, Bol. Oke, ini ada komentar. Kita bahas nanti ya, segmen tertentu. Nanti kita bahas itu, Bang Ilo. Oke, ada Rahmat Adi Aksa. Bang Ilo, bagaimana tanggapan tentang perampasan aset? Apakah harus disahkan atau tidak? Iya, perampasan aset. Iya. Salah satu sebenarnya Bung Khalil, napas atau roh perampasan aset itu adalah efek jerah, Bung Khalil ya. Karena kita sampai hari ini, saya harus menjawab dulu bahwa saya setuju, Bung Khalil ya. Sampai pada hari ini kalau kita lihat Bung Khalil, sudah ada yang namanya KPK Bung Khalil. Komisi Pemberantasan Korupsi yang diberikan instrumen hukum boleh dikata luar biasa ini, bukan hanya finansial saja Bung Khalil. Dan di situ sebenarnya 2 fungsi utama KPK selain pemberantasan korupsi ada juga pencegahan. Nah pertanyaannya Bung Khalil, sampai pada hari ini korupsi semakin bertambah, semakin merajalela. Bukan hanya jumlahnya saja, jumlah orang yang korupsi semakin banyak, tetapi nilainya juga itu fantastis. Kalau dulu orang bilang korupsi 1 miliar banyak sekali memang. Ini ratusan triliun. Bukan lagi miliar, tapi bicara ratusan triliun. Nah coba bayangkan kalau ratusan triliun itu dikonversi masuk untuk pemberantasan kemiskinan Bung Khalil, atau pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Itu kan luar biasa impactnya itu Bung Khalil. Tapi habis uang negara dibuat seperti itu, apa efek jerahnya? Kenapa tidak ada efek jerah? Karena kalau orang korupsi misalnya ratusan miliar, ratusan triliun, paling dia 5, paling tinggi 7 tahun Bung Khalil. Ada malah 4 tahun, potong gerasi dan akhirnya dinikmati cuma 3 tahun. Keluar jadi 3 tahun tetap menjadi orang hebat karena dia punya uang banyak, tetap dia dihormati Bung Khalil. Seperti itu Bung Khalil. Jadi kalau saya setuju. Kalau kita tidak bisa mengatakan mensahkan undang-undang untuk pembuktian terbaliknya, paling tidak untuk sementara itu tadi perampasan aset. Tapi tentu perampasan aset ini harus dibuka secara umum, apa-apa klausalnya Bung Khalil. Jangan juga misalnya hasil yang dia dapatkan tidak ada hubungannya dengan setelah dia korupsi diambil semuanya, itu menurut saya juga melanggar HAM. Jadi yang diambil itu yang hanya misalnya ada korelasinya dengan yang dikorupsi. Misalnya nih korupsinya 100 juta Bung Khalil, lalu mau dirampas, dicarilah aset senilai 100 juta. Jangan misalnya korupsinya 100 juta diambil yang dibangun keluarganya, misalnya warisan dari orang tua, warisan dari nenek, dimiskinkan semua. Kalau saya tidak setuju dengan model itu Bung Khalil. Tapi kalau perampasan aset yang memang dikorupsi, kenapa tidak harus Bung Khalil, harus. Iya, ada kopi lotong ini. Maaf melenceng banyak ini. Dari tema ini. Bagaimana menurut pandangan tak serang tentang PT Kons
yang sampai sekarang masih jalan di tempat. Iya. Yang bisa jawab sebenarnya ini Pak Wakil Bupati ini mengalir kalau kons, karena paling dia paling tahu pasti ya terkait dengan kons ini. Tapi cuma kita ini memberikan saja info-info bahwa memang beberapa akhir-akhir ini di media sosial, grup-grup WA orang baru itu ramai membicarakan bahwa ada keinginan PT Kons untuk kembali beroperasi di Baru. Cuma untuk sementara yang kita dengar itu bukan lagi pabrik semen seperti konsep semula, tapi hanya apalagi namanya itu packing plant ya, Bung Olil, ya, seperti itu. Madoko-doko semen. Doko semen di. Iya. Ini ada Rahmat Adiaksa, mantap abangku Ilham Iskandar Bang Ilo. Oke. Makanya sedih tepun kayak gitu. Ini salah dikit sedingin rumah. Iya, ada ku dengar-dengar ini bilang bukan cuma PT Kons nanti yang mau masuk, ada beberapa. Ternyata ada semen Padang. Ada semen Padang ya? Iya. Jangan tambah-tambah dulu Bung. Iya. Tapi jelas kalau kita lihat kemarin kan sudah ada pertemuan antara PT Sementonasa dengan Bupati Baru, ya kan? Tapi PT Sementonasa ini ingin mungkin kerjasama bagaimana pelabuhan kita yang ada di Baru ini, pelabuhan Cura ini, mungkin ada apakah dia mau pakai untuk pengiriman semen tonasa keluar, ataukah mungkin ada batu bara atau apa dan sebagainya lah. Ya, kalau seperti itu kan tidak terlalu besar kontribusinya, bahkan juga tenaga kerja tidak banyak. Nah, pertanyaannya kemudian sama yang selalu kita diskusikan dengan anggota DPD RI kita Pandi Waris kemarin ketika dia RDP dengan Dinas Perhubungan, bagaimana dengan fasilitas pelabuhan Curah kita Garongkong ini yang memang belum memadai, belum ada terminal kontainer, belum ada sarana bongkar muat, itu kan perlu dana yang besar, Bung Alil. Itu dulu yang harus dibenahi kalau pelabuhan Curah Garongkong ini mau expand lebih besar, saya rasa. Iya. Oke, untuk Anda semua yang masih mengikuti acara kita, ya kita ucapkan terima kasih dan jangan lupa di tap-tap layarnya. Terima kasih, ada yang kiriman kopi tadi. Oh ada, oh iya. Saya tidak lihat ini. Oh iya, makasih banyak yang sudah kirim kopi. Kemudian gift ya. Iya, kalau ada lagi gift yang mau dikirim ya silakan. Dek tomat cai Bang Ilo. Dema. Iya. Mapa si dapi. Aku kena si karung mah tuh mapa si dapi itu. Iya, kembali ke tema ini Bang Ilo. Tema. Ya, terkait dengan ini putusan-putusan ini dari BK atau Badan Kehormatan DPRD Baru. Iya. Jadi langkah-langkah selanjutnya mungkin ini mau ditahu ini sebenarnya dari Kibar, kemudian dari siapa lagi HMI, ya kita mau tahu ini apa-apa yang mau apa memang yang mau disuarakan kembali. Ya bahkan saya dengar informasi Bang Ilo, ada dukungan ini HMI Pangkep mau turun juga. Iya. Apa hubungannya dengan Pangkep sampai harus turun juga ke Baru, Bung Olil? Nah, sengame mah tuh tahu makada demo apa itu? Iya. Iya, nolak kan ada juga kaitannya. Nolak apa makada di paita na jampangin na napai yang baru tapi tambah si amunisi kalau mau sebenarnya Bung Olil. Iya. Jadi saya ini kan mantan pendemo Bang Alil. Oh mantan pendemo tuh gimana? Mantan. Oh, Saya terus terang malah saya lebih apa dulu tuh zaman mahasiswa saya. Bahkan setelah mahasiswa saya sering dipanggil ke daerah-daerah hanya sebagai orator Bang Alil. Orator bayaran Bang Alil. Saya mungkin kita tidak percaya. Saya pernah di daerah Sidrap itu. Di daerah Pituriase itu KUD Pituriase dulu ada masyarakat yang melawan ini KUD karena terkait masalah sakorotan Bung Alil. Karena banyak sekali kan untungnya di situ Bung Alil, tapi masyarakat mau mengelola tapi dikelola oleh KUD ini. Coba bayangkan saya orasi di situ, saya dikelilingi 3 mobil Land Cruiser itu, putar-putar pakas knalpotnya besar sampai berdua nggak mati saya.
Ternyata setelah saya dengan sama dengan orang-orang DPR provinsi nih. Ada juga anggota DPR provinsi yang mengawal. Setelah pulang terus itu hari kalau saya tidak salah Pak Ambasam namanya ketua komisi, dia bilang Ilham nanti kau naik di mobil ya, mobil 344-nya DPR kalau kita pulang. Siap. Saya naik mobil pulang. Bukan lagi mobil yang ngajak saya pergi. Sudah itu disinggah makan ciwiwi Bung Alil. Di Sidram. Tanpa dong kan. Sekalinya mau sampai di Makassar, saya bertanya boleh yang traktir tadi ciwiwi itu yang kode demo tadi. termasuk tadi barangkali amplop yang dari belakang itu termasuk juga itu. Berarti makan petani antri. Maka datona ya agak wiseng ya. Tetapi akhirnya tetap pada saat itu apa yang menjadi aspirasi masyarakat tetap diterima. Akhirnya berbagilah KUD ini dengan masyarakat setempat Bung Alil dari. Ya sampai di mana tadi tuh? Iya sampai di ini dari Pangkep juga mau turun ya. Dari Pangkep. Ya hati-hati aja menurut saya kalau melibatkan dari pihak luar, nanti juga orang bertanya apa sih sebenarnya urgensinya ya Bung Alil, motivasinya seperti apa, nanti juga dipelintir lagi seperti itu Bung Alil ya. Jadi biarlah ini kan persoalan seperti ini kan biar tidak terlalu banyak orang, yang penting kan apa yang kita sampaikan itu adalah memang disertai dengan beberapa katakan referensi yang cukup Bung Alil ya. Seperti itu. Kalau mau sebenarnya jangan ke DPR Bung Alil, kalau mau cepat ambil jalur cepat. Kemana Pak? Jadi kalau kita mau demo itu Bung Alil, kita perhatikan dulu siapa sebenarnya yang paling apa ya dalam hal ini mengambil keputusan supaya hanya sekali efektif. Sebenarnya mengambil kebijakan ini adalah DPP Demokrat Bung Alil. Pusat. Iya. Maksudnya saya ini kan cukup ya ada rekomendasi dari Badan Kehormatan ini tanpa harus menunggu misalnya paripurna. Kalau ini demonya di Jakarta Bung Alil, pergi di Bundaran atau pergi di sekretariat PB Demokrat, yakin dan percaya satu hari diproses itu oleh partai. Saya ulangi lagi dua kali. Pokoknya iya itu kan harus dipelajari. Ini kan masih panjang prosesnya kan gitu. Jadi pengambilan keputusan itu seperti itu. Karena biar bagaimana endingnya nanti kan lari ke situ. Sama dengan orang berperkara di tingkat provinsi. Kadang orang kan tidak mau hiraukan, biar aja saya kalah di provinsi, yang penting saya punya kekuatan di pusat. Begitu dikirim di pusat ya menang di pusat ya selesai ingkrah ya kan seperti itu. Artinya mengurangi kos lah. Satu kali satu kali jalan toh. Tapi tadi yang gabung jangan lagi tanya saya terkait itu tadi Bung. Nanti banyak lagi yang dengar kena contoh masih matu kada saya termotivasi dari obrolnya Bang Ila. Iya tadi sempat Puranji penonton. Kelepasan ya. Iya. Sempat Puranji penonton tadi. Nah, kita bahas itu. Iya. Jadi untuk Anda semua yang masih mengikuti acara kita ucapkan terima kasih dan jangan lupa di tap layarnya ya. Kemudian berikan link ini ke teman-teman Anda. Iya. Ini juga ada yang banyak menonton juga di YouTube. Jadi memang itu Bung Alil. Kita harus mengakui bahwa ada beberapa lah kawan-kawan kita sebenarnya yang suka nonton tapi tidak bergabung Bung Alil. Ada. Biasa kalau ketemu sering tapi saya cuma intip-intip. Karena begitu saya ketemu, apa yang saya sampaikan, apa yang dipermasalahkan, dia tahu semua Bung Alil kan seperti itu. Bahkan ya ada yang mencoba mengganti beberapa akun, tapi alhamdulillah niatnya baik. Dia sebenarnya senang dengan acara kita ini. Cuma mungkin ya pensiun kapan baru gabung seperti. Mata tahu padahal dek mah agak masalah sebenarnya Pak. Tujuan ini kanja mah. Baik.
Iya, tujuan tak ini kan bagaimana kita baru ini kita iya mau melihat lebih baik, ya. Iya, ya. Kecuali kalau saya sudah mulai membahas misalnya ditanya oleh Bung Alil, Iya. bagaimana analisa Bang Ilo ini terkait dengan baru khususnya misalnya 2029 ya. Iya. Atau misalnya Bung Alil menanya saya bagaimana Pak Bang Ilo menakar ini bupati dan wakil bupati di baru ini harmonisasinya seperti apa? Apakah ada kemungkinan masih bersama 2029 atau tidak bersama-sama atau berhadapan? Gitu kan seru sudah itu Bung Alil di situ ya. Iya kan itu bukan di situ ya, bukan di situnya kita bahas ya. Bukan. Iya. Iya. Jadi ini menarik Bung Alil. Jadi tadi kan sudah ada reshuffle kabinet. Nah kita juga tunggu ini baru ini Bung Alil. Iya deh. Kapan? Ada info-info bocor-bocor halus kan? Katanya jangan cuma Tempo saja yang punya bocor-bocor halus, kita juga harus punya bocor-bocor halus. Sepertinya bulan ini ya. Iya katanya sudah siap itu. Iya. Nama-namanya sudah siap, tapi mungkin cari waktu yang bagus. Cari waktu yang bagus atau masih ada tarik menarik Bang? Anda tahu. Mengenai jagoan-jagoan. Iya. Kalau saya rasa tahun ini mungkin masih biasa-biasa saja, masih normal-normal saja. Yang mulai nanti itu kalau sudah memasuki katakanlah 2028, 2027 lah sudah mulai Bung Alil. Karena di situ sudah mulai terpetakan itu Bung Alil. Tapi saya dengar kabar ini Bang Ilo karena kebanyakan nanti ini bergeser-geser, pindah tempat. Kebanyakan bergeser-geser. Iya. Tapi ya pindah tempat tidak ada dinonjobkan informasi. Tidak ada dinonjobkan. Iya. Karena bahaya juga Bung Alil itu kalau orang dinonjobkan tanpa alasan yang jelas. Bung Alil tidak bisa juga karena orang kan bisa melakukan gugatan-gugatan Bung Alil. Tapi ini pergeseran pergeseran, penyegaran ya, digeser-geser dari yang kering-kering sedikit ke yang basah-basah, dari yang kurang-kurang masanya ke tempat yang banyak masanya kan begitu. Iya Bung Alil. Kalau hitungan politiknya kayak pasti begitu Bung Alil. Ada kan memang beberapa OPD itu yang banyak masanya. Berhubungan dengan orang banyak. Ada OPD juga ya kayak asisten itu kan tidak berhubungan dengan orang banyak. Mau stafnya aja paling tidak ada satu meja saja mungkin ya. Tidak ada APBD-nya. Apalagi kalau staf apalagi kalau staf ahli. Ya kan seperti itu. Tapi kalau kayak dinas pendidikan itu kan strategis sekali Bung Alil. Begitu deh. Rata-rata orang biasa itu kalau maju coba wakil bupati. Bupati kita di baru ini kan berasal dari dinas pendidikan juga Bung Alil. Berarti banyak pendidikan itu Anda hitung guru-guru yang ada di baru lah, yang banyak dulu berhubung bersentuhan, punya kepentingan. Kalau dia bagus, ya tentu banyak juga yang ingat jasa-jasanya orang yang pernah sini. Jadi menurut saya kayak salah satu contoh misalnya dinas pendidikan itu strategis sekali, Bang. Iya, ini ada ini, kontraktor rumah kayu baru ini. Om, bagaimana tanggapan tak ini? Kenapa kebanyakan konstruksi di baru kebanyakan orang-orang luar yang pegang bangunan-bangunan kantor contohnya? Iya. Ya mana nih? Kan ini belum ada pekerjaan kapan ini? Atau sudah ada Sudah mulai ada Bung Alil, sudah mulai ada tender, sudah ada PL dan sekedar informasi PL sekarang penunjukan langsung itu Bung Alil nilainya sudah tinggi. Kalau kemarin itu kan batasannya cuma sampai 200.000 ya. 200 juta. Sekarang sudah bisa sampai 400 ada 200 juta. Sekarang sudah bisa sampai 400 juta. Informasi dari siapa tadi itu Bung Alil? Maksudnya kontraktor rumah kayu baru ini. Infonya ini. Iya, sudah ada Om. Sudah ada sudah ada. Sudah ada pengerjaan di. Jadi begini, kalau dunia kontraktor itu kan rata-rata semua tender Bung Alil ya. Iya. Waduh, tidak jalan saya punya Bung Alil. Apanya? Tidak jalan saya punya apa?
casnya. Oh. Iya. Sudah mau habis, sudah mulai hitam ya, 1-2 menit lagi barangkali. Oh iya. Kalau tender itu kan biasa terbuka Bung Alil ya, dan tidak tertutup kemungkinan dari luar memang bisa masuk. Kalau penawarannya sudah rendah, kemudian berkasnya lengkap, tidak ada cacat, tidak ada. Saya biasa bicara dengan bupati, dia tidak punya kekuatan lagi untuk katakan ada yang mau digolkan, ada anggota atau ada dari daerah, tidak bisa. Karena kalau dia lakukan itu adalah pelanggaran dan bisa disanggah oleh yang menang Bung Alil. Nah, yang kita sayangkan memang kalau penunjukan langsung itu Bung Alil, kalau bukan orang lokal yang kerja, mestinya orang lokal yang diberdayakan Bung Alil. Kalau menurut saya Bung Alil ya. Iya. Padahal bisa membantu orang-orang baru untuk lapangan pekerjaan. Betul Bung Alil. Kan kita ini sebenarnya harus punya kebijakan untuk memproteksi orang-orang daerah sepanjang memang dia punya skill untuk itu. Kecuali kalau tidak ada betul skill yang kita butuhkan harus orang dari luar, diekspor dari luar, baru kita ekspor dari luar. Sepanjang Bung Alil, nah, sepanjang masih ada di daerah kita, kenapa kita harus ambil di luar? Karena bagaimanapun juga situasi ekonomi, situasi kita di Baru ini kan daya beli masyarakat kasihan ya, parah. Dengan orang baru diberdayakan melakukan kegiatan kontrak, ada kegiatan-kegiatan proyek, maka dia kan uangnya akan dia belanjakan kembali ke Baru Bung Alil. Dia belanjakan ke Pasar Mati Roalia, dia belanjakan dengan tukang ojek, dia belanjakan ke Alfamart dan sebagainya. Tapi kalau orang dari luar terima gaji masuk transfer kembali ke Makassar atau kembali ke daerah lain, uangnya dipakai belanja di luar bukan di Baru Bung Alil. Itu yang harus dipikirkan sebenarnya ini. Seperti itu Bung Alil. Iya, mau atanaseng aku kuki berunas masuli yang Oke, masuli Bung Alil. Barangnya. Iya. Detoma. Coba dakji Bung Alil. Dakji. Kecuali kalau kita mau entertainnya, oke lah. Memang banyak di luar ya Bung Alil. Entertainmentnya. Ada Yudi nih. Itu. Asal jangan kayak wali kota Prabu Muli. Kenapa itu? Asal jangan kayak wali kota Prabu Muli. Iya, maksudnya iya. Oke, kontraktor rumah kayu baru ini cocok Om. Oh iya, oke. Iya. Oh, lobet nih apa tuh? Tidak, saya pindahkan. Ternyata tidak tercas Bung Alil. Oh iya, tapi iya. Aman kayaknya ini. Aman. Oh iya. Nah, ya, jadi untuk Anda yang saat ini lagi mengikuti acara kita, jangan lupa di tap layarnya, kemudian dibagi-bagikan. Iya. Nah, siapa tahu yang mau komentar silakan. Iya, bisa komen-komen di bawah. Iya. Atau mau ngobrol, silakan juga. Kita kasih kesempatan ini untuk Anda. Iya, boleh. Silakan. Iya. Kenapa di apa tadi itu wali kota Prabu Muli? Apa? Prabu Muli. Iya, Prabu Muli. Apa itu? Bukan yang memecat itu apa ya, guru kepala sekolah dengan satpam ya, gara-gara ditegur anaknya Pak Wali Kota bawa mobil ke sekolah ya, masih SMP ya. Iya. Tapi akhirnya dikembalikan Bung Alil karena ajudan presiden itu mungkin saya lihat itu di media itu menelpon, akhirnya kembali lagi. Bahaya tadi dengan jabatan ini Karena memang kepala sekolah ini dicintai sama muridnya Bung Alil, disuka. Iya. Jadi waktu dia diberhentikan itu ya histeris juga tuh orang Bung Alil. Terima kasih siapa nih yang kasih hadiah nih Bung Alil. Iya. Tebra siapa nih? Jadi mudah-mudahan ini didengar oleh katakanlah orang-orang bupati, pejabat-pejabat kita di daerah, bahwa sedapat mungkin ya proyek-proyek yang ada di daerah itu sepanjang itu adalah penunjukan langsung, karena itu kan tidak terlalu ribet ya urusannya. Lebih diprioritaskanlah kontraktor lokal kita. Karena itu pun kan dia hanya bekerja dalam 1 tahun dan bebannya itu sekarang Bung Alil, orang punya perusahaan.
Karena dia harus dia kan harus persiapkan semua administrasinya, Bung Lil. Oh iya. Bayar pajak, laporan pajak lah, ini itu dan sebagainya kan Bung Lil. Itu kan juga uang, kasihan. Sehingga banyak kadang kalau tidak ada pekerjaannya dalam 1 tahun itu kadang mati lagi tuh perusahaan, bikin lagi yang baru. Jadi menurut saya ya sekali lagi perlu diperhatikan Bung Lil kontraktor lokal. Termasuk seperti saya ini juga Bung Lil perlu diperhatikan ke depan. Tapi ada juga itu kontraktor Bang Ilo. Ya kita bicara kontraktor ini. Ya kan biasanya itu menami tender atau menami dia yang ditunjuk ini. Tapi nabalu irekin lo kaku. Oke. Nah kesana pada sedikit nabalu ikan. Kusi pihak ketiga akan Iya, ada juga yang begitu, Bung Ali. Tapi kan penuh risiko juga yang begitu. Ya, itu karena ketika ada persoalan di lapangan ya, yang terseret perusahaannya kan minimal seperti itu. Padahal yang kita butuhkan ini ada kualitas pekerjaan. Iya, jadi, betul, Bung Ali. Biasanya itu katanya, sumpama semennya 1. Setengah mi? Setengah mani semen. Iya makin kapan roga kan? Makuero kapan ngagage ko megalada ni potongan no bungal. Ani lece. Yan na lepas silolong ini. Iya. Kisagan ni lece. Iya, akasnya lece. Makutone sebenarnya termasuk kendalanya MBG. Ada menarik tadi ya sedengar dari pernyataan Badan Gizi Nasional. Iya. Ini kepala BGN yang komentar nih Bang. Iya. Ada 2 yang paling ditakuti di BGN ini, Bung Ali. Agar. Ya, satu persoalan anggaran karena memang besar ya. Tapi yang paling nomor 2 yang paling ditakuti sekali ini. Apa itu? Ya katanya karena sudah mulai banyak orang yang keracunan. Kalau terjadi masif yang seperti itu bahaya sekali, Bung Ali. Yang keracunan begitu di. Iya. Ada juga saya yang itu yang biasa. Karena itu tadi efisiensi itu juga jadi berapa kali efisiensi seperti itu. Iya. Katone itu ada di medsos saya lihat. Itu kalau adanya semangkanya manipi manitaga. Pada menikarepe. Ya, jadi ya kita berharap supaya para pengelola itu Bung Ali. Ini kan mulia sekali sebenarnya pikiran daripada presiden kita ini Bung Ali. Bagaimana meskipun tentu juga program ini juga belum terlalu masih perlu sebenarnya dievaluasi kalau kita ingin lihat karena memang terlalu menguras APBN kita Bung Ali. Ini baru kurang lebih 300T. Bagaimana kalau sudah konsep idealnya itu seperti misalnya perawat, bidan, apa semua yang ada di desa-desa itu diberikan semua dengan itu kan anggarannya pasti lebih besar dan itu menyedot sekali APBN kita Bung Ali. Tetapi ada yang menarik yang dikatakan oleh Menteri Keuangan kita yang baru ini Bung Ali. Dalam waktu 1 bulan ini dia mau konferensi pers dengan Badan Gizi Nasional dengan dana yang begitu besar sudah digelontorkan. Tetapi serapannya ke daerah itu masih sangat kecil. Sehingga dia pertanyakan kemana, diapakan itu. Dan makanya dia mau panggil, kalau hati-hati sekarang ini kelembagaan dan kementerian, kalau dana terlalu banyak parkir belum dikirim-kirim ke daerah, maka saya akan ngambil kembali. Kan maksudnya itu Bung Galil, kalau dia tidak dana serapannya tidak langsung ke daerah kan tidak berlihat itu ekonomi. Seperti itu. Dan terlalu banyak serasa tema dibahas. Pindah-pindah. Kita mau bahas yang satunya masalah tidak ada yang berani. Tidak ada intinya tidak ada yang berani juga ngomong. Jangan joleh bahas ya BGN nanti di lain kesempatan kita bahas itu. Jadi mega tema muncul mega tema. Ini kontraktor tapi memang bagus karena ini kan sekarang musim pekerjaan proyek Bung Alil ya. Jadi wajar orang-orang daerah ini Bung Alil menyuarakan seperti itu karena ketika kita juga keluar Bung Alil itu juga kita diperlakukan yang sama meskipun sama-sama misalnya berbatasan jika dengan Panggep dengan orang kenapa orang luar seakan-akan kita ini dari provinsi lain lah seperti itu. Memang begitu jadi ya
Sama nanti katakanlah kalau kons terbuka, memang harus dibuat dulu regulasinya di DPRD, Bung Olil. Harus diperkuat itu regulasinya minimal misalnya 70-30. 70% tenaga kerjanya adalah orang lokal, 30% dari luar. Itu pun 30% dari luar khusus bagi orang yang punya skill atau kayak expert misalnya, Bung Olil. Tapi pelan-pelan nanti juga terjadi transfer knowledge sehingga pelan-pelan nanti semua dari orang lokal yang bekerja sampai 80% seperti itu. Harus dibuat begitu. Kalau tidak dibuatkan filter seperti itu, diprotek seperti itu susah, Bung Olil. Susah. Kalau rekrutmen orang data semua setengah mati lagi di blog itu. Jadi sebelum misalnya jadi harus dibuat regulasi. Iya. Ini ada Yudi. Kalau isu kibar kawasan industri baru, apa sudah ada kabar? Saya bagaimana kita, Bung Olil? Belum ada jelas ini. Belum. Iya, belum. Tidak ada dana. Iya. Jadi ada kemarin harapan kita itu, Bung Olil, optimis bahwa beliau ini bisa membantu untuk sebagai jembatan ya untuk bagaimana kibar ini bisa terbentuk. Tapi sayang putra daerah ini terakhir ada masalah, Bung Olil ya, sehingga saya tidak perlu sebut namanya, sehingga kita tidak bisa berharap banyak lagi dari beliau. Padahal dia punya reputasi, dia punya pengalaman, itu sangat layak sekali sebenarnya untuk menjadi motor penggerak bagaimana kawasan industri baru ini berjalan, Bung Olil. Nah, sekarang setelah beberapa bulan terakhir ini tidak pernah lagi saya lihat ramai dibicarakan tentang kibar ini, kawasan industri baru, kecuali demo besok yang turun itu anak HMI dengan anak-anak kibar juga, Bang Ali. Iya, dan kibar juga kan namanya itu? Iya, kibar lentuh. Karena kibar industri tidak terbuka, makanya kibar besok yang jalan, boleh. Iya, karena persiapannya ini yang untuk kibar ini kawasan industri baru ini sudah siap anunya, apa layoutnya kayak itu. Iya, master plan-nya ya. Master plan-nya iya, tapi RT/RW-nya apa semua ya. Tapi terkendala uang transfer ini lagi. Efisiensi. Tapi ada harapan ini, Bung Olil. Apa harapannya itu? Ada video kemarin yang saya buat ya, sampai hari ini ya FYP juga ini kayaknya. Jadi saya membuat video singkat itu bahwa ada statement Menteri Keuangan Purbaya ya, Yudi Sadewa mengatakan bahwa dalam RAPBN tahun 2026 maka dia tidak akan punya niat untuk memotong lagi dana transfer ke daerah. Bahkan dia mengatakan bahwa dana transfer ke daerah akan kemungkinan bertambah. Karena beda teorinya dengan Sri Mulyani dan Menteri Dalam Negeri sekarang ini, Bung Adi, yang mengekang itu dana selalu ke daerah. Dia mengatakan begini, ada ancaman yang berbahaya kalau misalnya dana transfer daerah itu bisa dipakai. Bisa daerah-daerah ini berteriak semua kan, Bung Ali? Apalagi daerah-daerah yang kaya. Coba misalnya daerah-daerah Kalimantan, daerah di Papua yang memberikan kontribusi yang besar dari Freeport, dari tambang-tambang batu bara, lalu dikembalikan hanya sebagian persen saja. Ini kan orang bisa berteriak, Bung Olil. Nah, Menteri Keuangan yang baru ini tidak punya pikiran seperti itu. Justru dia ingin bagaimana serapan dana transfer ke daerah itu bisa lebih besar, supaya pergerakan ekonomi daerah bisa berjalan, dengan demikian pertumbuhan ekonomi bisa jalan. Nah, itu bagus itu, Bung Olil. Saya akui ini, meskipun kadang koboi, kalau diwawancara ya seenak aja dia ngomong kan. Masa ditanya sama wartawan, bagaimana Pak Menteri? Sudah dibagi semua uang 200 triliun itu ke bank-bank, 5 bank? Ya sudah. Wah, jadi bagaimana itu? Nggak ada juga itu bank-bank yang menolak, cuma mintanya 7 triliun saja. Nggak mau saya, enak aja mau dikasih 7 triliun. Saya kasih 25 triliun. Tujuannya apa Pak Menteri? Ya biar pimpinannya pusing. Pusing apa Pak? Pusing bagaimana mengelola itu kan. Tidak mungkin kan diparkir, itu harus diputar kan, Bung Alil. Kalau sudah jadi ada harapan, Bung Alil.
Katanya kalau sudah ada uangnya di situ kan saya tidak pusing lagi untuk mikirkan. Tidak pusing lagi kan? Iya. Enak kan? Dulu kalau Sri Mulyani ditanya dia pusing. Dahulu, kita tidak punya uang. Kita ini tidak ada uang cash kita, money cash kita tidak ada. Padahal ada 400 triliun lebih di BI. Malah dia bilang lagi kemarin kalau 200 triliun itu habis saya tambah lagi masih ada 225 triliun. Kaget-kaget juga nih Pak Prabowo ini presiden kita. Sepingnya kapan itu di ya itu kan sama dengan silpa-silpa itu Bung Alil ya, yang disisakan dana penggandungan disimpan di Bank Indonesia. Mungkin sebagai dana cadangan sebenarnya daripada cetak uang kayak Bung. Kalau saya dulu kan kadang berpikir begini, kalau ada uang apa ambil pusing, cetak saja uang banyak-banyak. Baru pakai bayar semua utang itu sama China itu, utang kereta api cepat itu bayar semuanya itu cetak uang. Tapi ternyata aturan keuangan moneter dan fiskal tidak seperti itu karena ada namanya inflasi Bung Alil. Luar biasa. Untung ada sedikit dasar-dasar ekonomi boleh. Salah sedikit bicara-bicara. Iya. Oke. Selamat malam. Kita sapa-sapa dulu ini yang sebentar gabung. Halo untuk Rahmat Adiaksa. Ada Baraka 85, ada Yudi. Selamat bergabung. Ada Jestar. Ada Bahar, ada Kamail Beruang, ada NF, ada Akbar Danis. Oke, selamat mengikuti acara kita di malam ini. Ya, dan untuk Anda silakan komen-komen ya. Banyak tema ini malam di. Ya banyak. Bayangkan tadi nasional kita bahas tentang menteri Bung Alil ya. Reshuffle menteri yang baru-baru dilakukan ini yang. Ya ada juga sih sebenarnya dari si kejutannya meskipun tidak terlalu surprise juga sih menurut saya ini. Yang surprise kita mau tunggu ini Menteri BUMN karena Pak Erick Thohir ini diberikan tugas sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Ya udah, kalau mungkin Presiden bilang udahlah urus aja tuh bola. Gak usah urus BUMN. Mungkin nanti direkturnya dan antara ini yang dibawa ke BUMN kira-kira ya seperti itu Bung Alil ya. Jadi ini tadi ada 11 ya Bung Alil ya. Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menko Polkam, kemudian Erick Thohir, Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora, ada Afrian Sanur, Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Jadi tempatnya dulu Noel ini. Noel ya. Diganti oleh Afrian Sanur, kemudian Rahmat Marsuki, Wakil Menteri Kehutanan Wamenhut, kemudian Farida Parica, Wakil Menteri Koperasi Wamenkop, kemudian Anggaraka Prabowo, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Nah ini juga yang menarik ini Bung Alil, yang tadinya ini kan ditempati oleh Hasbi Hasan kalau saya tidak salah ya Bung Alil ya. Yang konsultan politik juga dulu yang mau sewa Alphard dulu itu terkait dengan tapi kalah dia. Jadi Alphardnya mungkin diberikan ya. Tapi mestinya dia kemarin di sini tapi diganti kayaknya sama Anggaraka Prabowo ini Hasbi Hasan. Kemudian justru Kodari yang masuk ini Bung Alil. Iya, Muhammad Kodari. Kodari ini dari lembaga survei juga banyak bekerja juga kemarin selama termasuk loyalis Jokowi juga ini menjadi kepala staf kepresidenan. Justru KSP dulu kalau KSP itu kan Muldoko ya Bung Alil. Iya, Muldoko ya betul. Pak KSP Muldoko kan. Nah ini ditempati oleh Kodari, jadi hebat juga nih Kodari yang dari awal sudah memprediksi tentang hasil Pilpres. Kemudian Nanik SD yang Wakil Kepala Gizi Nasional BGN. Jadi ada juga Wakil Badannya. Kemudian ada Ahmad Doviri, Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan, Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian. Jadi ada tambahan Bung Alil. Reformasi Kepolisian. Ini mantan Wakapolri, memang figurnya bagus ini sebenarnya. Saya tadinya pikirnya dia masuk ke Menko Polhukam, tapi ternyata dia di situ. Ada Sony Sanjaya, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Sarah Sadika, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa. Nah, sekarang persoalannya di sini Bung Ali. Ini kan selalu yang dipertanyakan oleh mahasiswa bahwa kita Presiden selalu mendengung-dengungkan bahwa kita efisiensi anggaran. Tetapi mahasiswa kan kadang bertanya, kenapa kabinet sekarang kita ini gemuk? Berarti kan tidak inherent itu antara konsep efisiensi dengan kabinet. Kabinetnya sudah banyak, tambah lagi
wakil menteri, belum lagi persoalan rangkap wamen ke BUMN sebagai komisaris, meskipun sudah ada keputusan Mahkamah Konstitusi yang melarang itu ya Bung Alil ya. Tetapi itu kan berlaku 2 tahun, jadi masih ada satu tahun sampai 2 tahun bernapas ini Bung. Itu kan tidak mencerminkan sebenarnya efisiensi. Nah cuma mungkin memang ada pertimbangan Presiden kenapa ini dilakukan Bung Alil ya. Seperti itu. Iya, ini ada Yudi ini. Kodari sang penggagas presiden 3 periode yang lalu. Iya. Iya, bahkan dia akan menentukan angka-angka sebelum sebelum pencoblosan. Angka-angka kemenangan itu ya sudah prediksi Bang. Jago tadi nation betul nih si Kumatu menang ya. Itu ya banyak lah sebenarnya. Iya. Masih kontroversial juga sih. Ya. Iya. Oke, kayaknya kita sudah di penghujung acara ini malam. Iya. Iya, mungkin kita simpulkan ini. Jadi untuk sementara Bung Alil kita sepakati saja supaya teman-teman kita juga tahu bahwa mulai ini kita lebih banyak di malam dulu ya, malam hari ya Bung Alil ya. Tapi kalau mau besok insya Allah ya bisa pagi. Bisa pakai besok. Oke. Pindah lagi dong kalau. Oke. Besok pagi. Iya, besok pagi. Besok pagi. Iya, kalau ada sempat malam lagi. Iya. Iya. Kita kondisikan waktu ya. Iya, jadi bagus juga besok kalau misalnya kebetulan ada demo ya, kita mungkin juga ingin bicara kembali terkait dengan itu, apa memang muatan-muatannya Molil ya. Kita akan lihat apa yang mau disampaikan. Seandainya ada yang mau gabung ini, mungkin ada teman-teman dari HMI yang mau komentar malam ini ya, tapi tidak ada. Iya. Kemarin anak PMI juga kayaknya tidak turun ini. Biasanya kalau mau turun saya dikirimkan flyernya. Oh mau turun. Oh ya gitu. Tapi kayaknya enggak. Jadi mungkin ini anak HMI dengan kibar ya. Tapi info dari mana memang Bung Alil? Dapat dari mana info? Kabar-kabar ini. Iya. Oh bocor-bocor halus juga Bung Alil. Tapi sumbernya bisa dipertanggungjawabkan. Entahlah. Apakah berubah lagi? Iya. Kan biasanya. Oke, kalau begitu. Iya, kesimpulan. Bung Alil, betul sudah jam 10 ini. Iya. Ya, kesimpulannya tentu kita berharap Bung Alil ke depan semakin banyak partisipasi dari teman-teman kita Sikampota ya, dari baru, karena Oge baru menyapa ini tujuannya hanya untuk bagaimana mendengarkan apa yang menjadi aspirasi yang berkembang di daerah, untuk kemudian syukur-syukur kalau kita bisa sampaikan ke hal-hal yang terkait Bali, sama dengan kemarin ketika senator kita DPD RI Bapak Andi Waris Halid misalnya RDP dengan berbagai kementerian Bung Alil, kita sempat memberikan beberapa masukan-masukan permasalahan yang terkait di daerah kita, seperti misalnya Pelabuhan Garongkong, di sana belum ada terminal kontainer, belum ada sarana bongkar muat, kemudian di pelabuhan penyeberangan kita, kapal feri kita kayaknya sepertinya sudah tidak layak, kemudian kalau bisa ASEDP dipanggil juga RDP karena sampai hari ini rutenya masih itu saja, mungkin sudah perlu membuka rute baru. Kemudian pelabuhan Awarangnya, pelabuhan rakyat juga sudah saatnya harus ditinjau oleh Dinas Perhubungan, meskipun bukan baru yang menjadi pengelola di sana, tetapi provinsi Bung Alil ya. Kemudian terakhir tadi kita berbicara tentang ketahanan pangan, bagaimana mencarikan jalan agar solusi banjir musiman yang berdampak kepada hasil pertanian itu bisa dicarikan jalan keluarnya, dan alhamdulillah ada angin segar. Pak Andi Waris senator kita menawarkan nanti kalau bulan Oktober dia datang ke sini, mudah-mudahan kita bisa pertemukan dengan dinas terkait untuk dicari follow up-nya, seperti menghadirkan bendungan atau apa, dan dia siap mengawal ketika ada proposal-proposal dari sini. Saya pikir mereka juga banyak dapat informasi dari obrolan kita di sini, Bung Alil ya. Itu salah satu manfaatnya barangkali Bung Alil. Jadi bukan cuma
bahwa kita hadir di sini memberikan apa istilahnya ya, kita berdiskusi lah, kemudian banyak memberikan manfaat juga bagi kita. Banyak memberikan manfaat. Iya. Contoh tadi Bung Alil yang kita katakan itu bahwa pemerintah akhirnya mungkin memprogramkan ke depan bagaimana membekali tenaga kerja, katakanlah lulusan SMA kita ini dengan skill ya Bung Alil ya, seperti operator alat berat dan sebagainya. Itu kan sudah mulai, artinya kan apa yang kita sampaikan di Komal kita ini ya pelan-pelan didengar oleh pemerintah, Bung Alil ya, seperti itu. Dan mudah-mudahan apa yang kita obrolkan ini ada manfaatnya, bukan cuma bahwa kita obrolkan di sini bukan negatifnya saja, tapi ada positifnya juga. Betul. Iya, kalau memang salah ya kita memang bicara di sini. Kalau memang benar ya benar. Iya. Bagaimana? Jadi insya Allah mudah-mudahan Bung Alil minggu depan nanti kita berkoordinasi dengan beberapa kepala pasar ya, kita kembali ingin membahas itu Bung Alil. Tapi saya berbicara dalam konteks yang lain. Saya ingin bagaimana retribusi dan pajak yang mereka setelah bayarkan itu juga bisa kembali dalam bentuk perbaikan sarana dan prasarana di pasar, sehingga masyarakat juga bisa menikmatinya. Sebenarnya tadi ada RDP dengan Komisi 2 ya di DPRD terkait dengan upaya beberapa kepala pasar saya dengar ini untuk meminta supaya diturunkan itu retribusi seperti kios dan sebagainya, karena kondisi daya beli mereka atau mungkin kondisi perekonomian yang masih kurang baik. Tetapi kan saya dengar ada pertimbangannya bahwa itu agak memerlukan waktu yang panjang, karena itu harus merubah perda kalau itu Bung Ali. Jadi contoh misalnya Takalasi tadi, dia hanya meminta bagaimana kalau perlu gitu ditambah saja hari pasar, jangan hanya 2 hari, kalau bisa 3 hari, 3 kali seperti itu. Nah, nanti kita bahaslah pada segmen berikutnya, boleh, menarik itu. Iya, tapi biasa aja itu ada yang tambah setiap hari pasar, atau pasar sore. Iya, kalau di Pinterest saya lihat itu ada pasar sore, Bang Ilo. Wih, ramainya kalau sore. Ada. Iya. Justru sore itu kalau di Pindrang itu di dekat sungai itu, Bung. Iya betul, ya. Betul. Iya. Oh, ramai itu. Justru orang di sana sore baru belanja ikan, bukan pagi. Iya. Bagus juga itu. Belanja-belanja untuk kebutuhan itu malam. Jadi segar itu kalau dia mau makan malam. Jadi setelah pulang dari kantor langsung pergi baru ke pasar. Iya. Langsung ke pasar. Dan di situ ramai. Betul. Sama aja kalau misalnya hari pasar di sini pagi begitu, Bung Ali. Karena saya SD di Pindrang, tamat SD di Pindrang, Bung Alil. Saya selesai di sana SD, jadi saya tahu persis Pindrang bagaimana situasinya di sana. Kalau pasar itu justru saya sore baru ramai itu di pasar. Iya, saya bilang wah ini bagus juga ini. Kalau kan di sini pagi-pagi gitu pasar, tidak ada sore. Iya, makasih nih Mini Wijaya sudah kirim-kirim, mawar ini. Iya, kalau Mini Jaya itu gabung ini makasih. Ini dari data dari mana ini Bung Alil, terlambat kayaknya dia ini. Iya, dari tadi. Iya. Ini banyak teman-teman kita yang tidak temukan lagi kita ini, seperti Bung Malik, Bung Ipul, kemudian Ibu Lilis, kemudian Andi Gani yang selalu menemani kita di sini diskusi, kemudian Rahman SP mungkin sibuk, dia lagi mendaftar di mana dia kemarin? Di KPUD katanya. Mendaftar di KPUD ya. Orang-orang rantau semua. Iya. Oke, Bang Ilo. Oke. Kita sudah jam 10 pas ini Bung Alil. Kita ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah gabung dan memberikan gift pada malam hari ini Bung Alil ya. Iya. Sampai ketemu insya Allah besok pagi ya. Iya, besok pagi. Oke, dari Jalan Sumatera nomor 95 Bungi Lalabata kita pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.